Maka jawaban saya tidak. Secara spesifik love letter belum ada. Sudah dari lama saya kepengen membuat animasi atau lebih tepatnya karya yang apa yang masih perlu saya tingkatkan dan bagaimana ya ini pertanyaan yang luar biasa bagus Kiko. Apakah ini ada campur aduk dari kehidupan pribadi saya? Ya ada, cuman saya. Hai, halo semuanya. Nama saya Sirius Komet dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah terkumpulkan selama 1 minggu ini. Dan jumlahnya sudah berada sekitar 40 lebih pertanyaan. Wow, ini sungguh jumlah yang luar biasa dan saya sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman untuk memeriahkan atau membuat event ini, sesi pertanyaan, sesi Q&A ini lebih seru. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Dan semoga pada kesempatan ini saya bisa memberikan jawaban yang bagus dan juga memuaskan kepada teman-teman semua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita mulai dari pertanyaan yang paling pertama. Dari Yura Art 9 Q&A. Sebelum animenya tayang, ada komik atau manga yang dibuat sama abang sendiri nggak bang? Oke, pertanyaan pertama saya akan jawab. Kalau secara spesifik kepada love letter ini sendiri, apakah sudah pernah ada versi manga atau komik atau mungkin novelnya gitu? Maka jawaban saya tidak. Secara spesifik love letter belum ada karya komik atau manga sebelumnya, jadi nggak diadaptasikan ulang. Dan love letter ini merupakan project original ya gitu, project original yang pertama saya buat dulu dari naskahnya, berarti saya buat dari cerpennya dulu, langsung dari cerpen saya terapkan menjadi naskah film dan pada akhirnya saya membuat karya film animasinya. Begitu jawaban dari saya. Oke, next, pertanyaan kedua dari Skara Wave 3. Dari kapan pengen buat animasi dan dapat referensi dari mana? Oke, kalau kita bicarakan animasi secara luas dan tidak spesifik kepada love letter doang, maka jawaban saya adalah sudah dari lama saya kepengen membuat animasi atau lebih tepatnya karya yang berkecimpung di industri film dan animasi itu sudah jauh lama, mungkin sudah dari SMP ya, gitu, awal-awal SMP. Dan dapat referensi dari mana? Ya, kalau secara spesifik love letter itu referensinya ada cukup banyak, referensi dalam artian inspirasi ya. Tapi saya akan sebutkan beberapa. Tentunya karya ini dihasilkan dari originalitas kreativitas saya sendiri, namun juga ada inspirasi dari beberapa. Misalkan referensi pertama ada dari film Spider-Man yang pertama 2002 karya Sam Raimi, kemudian juga ada dari Evangelion karena saya cukup mengagumi Hideaki Anno dan karya-karyanya di Evangelion. Kemudian juga ada saya juga terinspirasi dari referensi dari karya-karya dari Makoto Shinkai dan juga dari Mamoru Hosoda. Dan sekilas itu. Dan next pertanyaan dari Sorza Nova 14. Bang, APK apa lu pakai buat desain animasinya di PC? Kalau kita bicarakan secara spesifik animasinya, saya akan jawab aplikasi tersebut adalah Clip Studio Paint. Clip Studio Paint X itu adalah aplikasi yang saya pakai untuk membuat animasinya. Itu merupakan animasi hand drawn, jadi harus digambar. Next dari Genca 05. Apa alasan Anda buat animasi ini dan ada lanjutannya? Pengen lihat Neng Nao sama William ngedate. Oke, alasan saya buat animasi ini sekilas ada jawaban lebih panjang, cuman untuk pendeknya ini merupakan project original yang juga bersifat prototype, berarti bersifat uji coba, yang dalam arti saya membuat project ini sebagai bentuk selain sebagai berkarya, tapi juga sebagai project yang akan saya gunakan untuk melatih skill saya sudah sampai mana, apa yang masih perlu saya tingkatkan, dan bagaimana perkembangan saya dalam melihat industri ini, bagaimana, apakah saya sudah cukup atau gimana. Dan intinya apapun yang terjadi, ini akan menghasilkan suatu data yang baik, yang bagus, yang bisa saya gunakan untuk menganalisa taktik, strategi, dan bagaimana saya akan maju ke depannya gitu. Sekilas itu, tapi tentu alasan utama juga karena saya ingin berkarya dan saya ingin mencoba hal baru dalam karir saya. Dan apakah ada lanjutannya? Karena pengen lihat Nao sama William ngedate. Oke, apakah ada kelanjutannya secara spesifik? Apakah akan ada?
Saya masih belum bisa memastikan apakah secara spesifik saya akan membuat karya untuk menjelaskan kelanjutannya, tapi yang pasti ya ada, saya sudah memikirkannya, saya sudah memiliki gambaran kasarnya dari film ini produksi, bahwa emang ada lanjutannya, bahwa emang William dan Nao akan ngedate, berkencan, dan tentu penggambarannya nanti akan sedikit lebih beda ya dari yang klise atau yang pada umumnya. Saya akan berusaha untuk berkencing membuat temanya lebih dewasa dan terkesan baru dan segar. Namun walaupun gitu, saya tidak bisa memastikan ya apakah saya akan benar-benar membuat kelanjutannya dalam bentuk filmnya atau animasinya. Tapi yang pasti ya ada kelanjutannya secara kasarnya, secara sketsa kasarnya gitu ya. Dan ya yang pasti ya William dan Nao pada akhirnya akan menjadi couple. Sekilas itu idenya untuk saat ini. Oke, next pertanyaan dari Rizky Kiko. Kenapa bisa kepikiran membuat konsep sederhana namun menyentuh seperti love letter? Apakah semua yang terkonsep dalam video tersebut merupakan pengalaman pribadi dari autor, atau mendapatkan ide dari pengalaman atau membaca serta menonton sebuah cerita, atau mungkin memadukan keduanya? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa bagus, Kiko. Apakah ini ada campur aduk dari kehidupan pribadi saya? Ya ada, cuman saya nggak akan bilang ini secara spesifik mentah-mentah bahwa film ini langsung saya angkat dari kisah si pribadi, enggak, tapi lebih kepada campuran. Ada elemen dari kehidupan pribadi saya, ada elemen dari inspirasi, ada elemen dari original kreativitas saya berimajinasi. Jadi misalkan kayak tentu di hidup ini kan banyak hal terjadi, dan saya coba menangkap beberapa referensi dari hidup saya untuk menjadi patokan di cerita ini. Cuman kalau ditanya secara spesifik apakah saya pernah memiliki momen cerita saya buat surat cinta atau gimana, mungkin enggak, secara spesifik enggak. Tapi yang pasti ya ini ada beberapa campuran serpihan-serpihan dari kehidupan pribadi saya, begitu. Dan next dari Kitari Rayas. Sudah memulai project ini dari kapan? Apakah sudah dari sangat lama kepikiran untuk membuat project anime kecil-kecilan dari SD mungkin atau SMP? Terima kasih. Ya. Menjawab pertanyaan ini, untuk membuat project itu memang saya sudah project ya dalam konteks film dan animasi ini memang saya sudah mulai dengan serius ya, itu udah mulainya dari awal-awal SMP kelas 7 kayaknya saya udah mulai kepikiran, ada tumbuh rasa wah saya ingin membuat. Karena dulu tuh momennya ya tentu ini saya syukuri juga ada momen saat itu saya memang dari kecil suka menggambar, berkarya. Sampai ada satu momen di SMP saat itu kan momen SMP itu momen baru-baru sukanya anime. Cuman saya walaupun suka jeda berapa tahun atau 1, 2, 3 bulan saya kepikiran terbesit gini. Emang mau sampai kapan sih saya duduk doang dan menonton karya? Saya juga mau, saya terpancing untuk membuat karya juga. Gak cuman mau jadi yang menikmati karya, tapi saya juga ingin menjadi orang yang dibalik karya tuh kayak jadi saat momen saya kepancing buat wah ini film bagus, tapi saya mulai kepancing untuk berpikir wow film ini bagus, tapi kayak mana cara buatnya. Nah dari momen itulah saat kelas 7 SMP saya udah mulai menekuni berkarya, dan saya sampai sekarang cukup menyukainya, menyintainya gitu. Mungkin fase hidup ya lebih tepat. Next dari Kuroki 2306 atau Kuroki 2306. Bang, nanti ada lanjutan dari cerita Love Letter nggak, atau membuat project baru? Oke, pertanyaannya sama seperti sebelumnya, apakah lanjutan cerita Love Letter? Kalau lanjutan ceritanya tentu ada tapi masih berstatus sebagai ide kasar dan masih sketsa kasarnya. Eksplorasinya nanti itu akan lebih dewasa. Tapi again, itu masih sekedar ide dan saya masih belum ada kepastian untuk membuat bentuknya seperti apa. Apakah di film atau apa, itu belum ada kepastian apakah saya memang mau atau enggak. Tapi yang pasti ada secara sekilas ide kasarnya itu ada. Dan apakah saya mau buat project baru? Ya tentu. Saya pribadi berpikir setelah satu project tentu saya harus memikirkan project selanjutnya dong, karena ini akan menjadi sangat seru tentunya. Oke, ini pertanyaan dari Anybody 789. Orang yang tinggal di Jepang ini ya. Saya ya mungkin beberapa dari kalian udah sedikit melihat komentar atau bahkan kalian sendiri menilai bahwa mungkin saya kurang mukanya kayak bukan orang Indonesia atau gimana, atau mungkin latar saya bukan kayak orang di Indonesia atau gimana. Tapi jawabannya saat ini adalah enggak, saya di Indonesia kok, saya tinggal di Indonesia. Next, Skirito Kawaragi Senju. Ya saya mendengarkan cukup banyak respon bahwa karakter perempuan di film saya Natalia atau Nao gitu,
itu mirip Kawaragi Senju, dan pribadi saya sama sekali tidak kepikiran atau bahkan pada waktu produksi itu kan belum ngetrend Tokyo Revenger, bahkan masih belum ada animenya lagi kayaknya saat pertama kali dibuat. Dan pada itu saya buat pure aja gitu, saya buat karakter cewek dengan rambut putih, matanya kayak gitu, dan saya juga kaget-kagetnya saat di pertengahan tahun saat anime Tokyo Revenger itu udah muncul, ada satu karakter saya pikir wah kebetulan mirip, dan saya pikir ini juga bukan sesuatu yang baru, karena memang pada dasarnya cewek rambut putih dan mata yang biru atau mata hijau itu udah cukup sering muncul sebagai template desain atau gimana, cuma beda bungkusannya. Jadi ya itu menjawabnya. Apakah mirip? Mungkin mirip, tapi apakah saya terinspirasi saat produksinya? Enggak, karena memang pada dasarnya pada waktu produksi anime Tokyo Revenger belum muncul, dan saya pribadi nggak tahu, dan saya pribadi nggak baca gitu, dan saya pribadi pikir anime Tokyo Revenger itu anime yang seru untuk beberapa kalangan walaupun saya belum nonton. Bagaimana menurut kalian? Dan dari M Rizky San, modal laptop doang kah? Enggak juga, ada laptop, ada mouse, ada charger, ada pen tablet, sama ada mikrofon, dan ada printer kalau mau print sesuatu. Sekilas itu. Apa tantangan terbesar Koko untuk menyelesaikan masterpiece ini? Saya coba cari jalan tengahnya dulu, karena ada yang bilang muka saya mirip orang Jepang, ada yang bilang ini orang Jepang beneran ya, ini kok kayak, tapi jangan disalahartikan bahwa saya tidak